Shalom, damai di hati. puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas cinta kasih-Nya yang memperkenankan kita untuk beribadah di minggu pagi. Olehnya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Sion Poyawas menyampaikan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Pedatua Lendi Wauruntu dengan dituntun tata ibadah minggu, bentuk doa, dan persiapan perjamuan kudus. Jemaat diundang berdiri, kita sambut ibadah dengan menyanyi Aku Hendak Bersyukur. Panggilan untuk berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya, dan engkau menyembah tuntunan Allah. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Kita berdoa, kita berdoa. Sungguh tak terselami dan tak terlidiki karya dan kuasa Allah Tuhan. Ketika kami boleh diberi waktu, kesempatan, bahkan kami diberi kehidupan dan nafas, semuanya karena anugerah kasih sayang Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat. Ketika kami juga boleh dibangunkan dalam tidur kami ya Tuhan, kami boleh ada dalam suasana sukacita iman. Kami rindu ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu dibentuk kehidupan kami, sehingga ya Tuhan kami ada dalam satu persekutuan beribadah. Di dalamnya jemaat-Mu, jemaat Sion Poyawas. Di ibadah ini ya Tuhan, biarlah Roh Kudus dan kami ya Tuhan boleh berada. Dan tentunya ketika Roh Kudus dalam kehidupan berjemaat dan beribadah ini, kami yakin dan percaya kami boleh melakukan ini karena karya Tuhan di tengah hidup kami, umat-Mu. Biarlah pengasihan Tuhan saja yang boleh ada dalam ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh jalan dengan baik. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan, Allah yang layak dan Allah yang layak kami sembah, kami muliakan bahkan kami agungkan. Kami membuka rangkaian ibadah kami ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan pujian tongkat dan menara. Mintalah golongan dari Tuhan.
kita dan kita mengaku dosa kepadanya. Kembali kita tunduk kepala kita berdoa. Dalam kerendahan kami datang sujud menyembah kekudusan mulia Allah Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang layak patut kami sembah, kami muliakan. Di tengah-tengah ketidaksetiaan kami ya Tuhan, acap kali kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Bahkan seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak seiring sejalan dengan keinginan Tuhan saja. Bahkan kami seringkali menjadi batu sandungan bagi orang lain. Biarlah Tuhan mengampuni salah dan dosa kami yang kami lakukan berulang-ulang kali. Ampuni kami ya Tuhan. Secara sadar kami sebagai manusia penuh dengan dosa. Kami seringkali mungkin menyakiti hati sebagai suami kepada istri, bahkan kepada istri untuk suami. Bahkan kami juga menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, sehingga kami berlayan dalam satu persekutuan ibadah. Karena kasih Tuhan yang terus mengampuni kami umat manusia yang penuh salah dan dosa. Dan kami selalu meyakini bahwa karya Tuhan yang terus mengampuni perbuatan kami, sehingga kami berlayak ada dalam persekutuan ibadah di minggu pagi hari ini. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan, yang memberi kami kesempatan dan waktu untuk datang dalam persekutuan ibadah jemaat Sion Koyawas. Amin. Kita sambut dengan kidung pujian doa Sahabat Lama nomor 47, doa dan keluh ayat yang kedua. Sebelum kita akan membaca, bahkan akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi tuntunan gereja Masih Minahasa di sepanjang minggu yang berjalan, yang kita akan baca dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Tetapi sebelumnya ini kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, yang rindu dan siap untuk dibenahi kehidupan kami. Ketika bejana hati kami kosong, kami rindu dipenuhkan oleh Tuhan. Bejana ini boleh terisi dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang menjadi landasan kehidupan kami umat-Mu. Karena firman Tuhan adalah lentera dalam perjalanan kehidupan umat-Mu. Bahkan dengan firman Tuhan, kami mampu memisahkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Biarlah karya kudus Tuhan yang memampukan kami sebagai jemaat-Mu. Amat terlebih hamba-Mu ya Tuhan, yang nantinya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan maksud dan keinginan Tuhan saja. Hamba penuh dengan kekurangan.
hamba lemah dan bodoh. Tetapi keyakinan hamba-Mu ya Tuhan, melalui Roh Kudus Tuhan yang memberi kemampuan, kekuatan, bahkan hikmat akal budi, sehingga hamba mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selidikilah kehidupan hamba-Mu, tililah keberadaan hamba-Mu, sehingga hamba mampu menyampaikan firman Tuhan. Demikian pula jemaat. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang ada di tempat Maha Kudus, yang terus ada dalam kehidupan umat yang percaya. Kami akan membaca, bahkan akan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesaya 12 ayat 1 sampai 6 dengan judul Nyanyian Syukur atas Keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Kita sambut dengan pujian firman Allah. Jaya. Puji dan syukur patut kita agungkan, kita muliakan betapa karya Tuhan luar biasa dalam kehidupan umatnya. Ketika kita boleh berjumpa, kita boleh bertemu, bahkan kita boleh diberi waktu, bahkan diberi kesempatan. Ketika kita dalam satu persekutuan beribadah, ibadah jemaat Sion Belawas. Walaupun kita terpisah dari peribadatan ini karena pandemi COVID-19, tetapi tidak membuat kita jauh dari mata Tuhan. Bahkan kita tidak jauh dalam persentuhan beribadah. Kita boleh dekat karena satu persekutuan yang mengimani bahwa semuanya karena karya dan kasih Tuhan. Bahkan rancangan Tuhan dalam kehidupan umatnya sangat baik. Kita tentu selalu bersuka cita. Kita tetap bersyukur. Dan ciri kita sebagai umat yang percaya adalah merupakan ciri khas yang selalu bersyukur. Ketika kita dalam pribadi yang menikmati kesuksesan, kita boleh mengucap syukur bahwa kasih Tuhan sangat luar biasa.
Bahkan sebagai umat yang percaya, ketika kita dalam penderitaan, bahkan ketika kita dalam satu persoalan permasalahan, ciri khas kita sebagai orang Kristiani adalah selalu bersyukur. Gereja yang juga merupakan fondasi utama bagi kita dalam satu persekutuan yang terus memuliakan nama Tuhan. Ketika kita dituntun dalam pembacaan Yesaya 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, ini menguatkan kita dalam keadaan apapun. Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, termasuk menghadapi kesulitan ataupun kesenangan. Gereja sebagai persekutuan orang percaya kepada Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus sejak dahulu, sekarang dan sampai Ia datang kembali, selalu saja diperhadapkan dengan situasi yang menggembirakan. Seperti masuknya Injil di tanah Minahasa sejak 189 tahun terbentuknya benih dan lain sebagainya. Tapi gereja juga sering diperhadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan, seperti perang dunia pertama dan kedua, perang saudara, bahkan ada beberapa wabah penyakit yang dalam waktu, bahkan ada beberapa dalam waktu tertentu muncul, seperti yang terjadi di saat ini COVID-19 atau virus corona yang membuat manusia menjadi takut, bahkan sangat-sangat khawatir. Tugas panggilan gereja untuk mengatasi COVID-19 atau yang disebut virus corona, selain berdoa dan menghibur serta memberi semangat kepada anggota jemaat, maka gereja juga mengupayakan untuk mengatasinya, baik secara pribadi, jemaat, wilayah, sampai arah sinode, untuk dapat memberikan bantuan kepada mereka yang kena dengan dampak dari virus corona ini. Karena itu respon kita sebagai orang yang beriman sesuai dengan tema minggu ini adalah tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan kita hari ini dalam Yesaya 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 menceritakan tentang Allah itu keselamatan umat Israel, sehingga mereka tidak boleh takut dan gentar untuk percaya, sekalipun hukuman terasa berat, namun hal itu bukan akhir dari karya Allah. Itulah sebabnya mereka diajak belajar dari kemurahan Allah, agar tetap bersyukur dalam segala keadaan atas kebaikan dan keselamatan yang dikerjakan Tuhan. Yesaya mengungkapkan sebuah pengakuan iman, percaya umatnya secara total bahwa Tuhan adalah keselamatan dan kekuatanku dan mazmurku, kemurahannya yang membuat umat mampu terbebaskan dari derita pembuangan, yang juga disatukan kembali menjadi satu bangsa setelah terserah dari berbagai penjuru, hingga mereka akan menjadi bangsa yang besar dan setia kepadanya. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin Israel bangun dan berdiri lagi. Itulah sebab ada janji bagi Israel untuk bangkit kembali dengan luar biasa sesuai firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur atas keselamatan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk bermazmur, bahkan memuji namanya, serta mempraktekkan keselamatan itu melalui
kerja serta pelayanan kita. Bacaan juga hari ini dalam Yesaya 12 menceritakan bagaimana Yesaya membesarkan hati umat Allah dengan menyampaikan bahwa dari mata air keselamatan Allah mereka akan menerima kesegaran berupa anugerah, kekuatan dan sukacita. Keselamatan itu digambarkan bagaikan mata air yang dituangkan ke atas mezbah di bait Allah sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan. Mata air Tuhan adalah sebuah sumber kehidupan dan kesejahteraan yang amat penting. Semua mendapat bagiannya masing-masing, dan semua bergembira dan bersyukur. Seluruh umat Tuhan dengan sukacita mengambil airnya dari sumur keselamatan yang tidak lain adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14 jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Maksudnya ialah air yang Yesus berikan kepada setiap orang percaya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, yang sudah menerima dan memperoleh sumber mata air yaitu anugerah keselamatan dari Allah, maka kita perlu mensyukuri bahwa keselamatan yang Allah berikan kepada kita sudah tuntas. Apapun bahaya dan ketidakpastian yang hadir dalam hidup kita bersama Allah, kita bisa menjalani kehidupan hari demi hari dengan rasa tenang, damai, dan sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi berkati Tuhan, jemaat yang sama-sama beribadah dalam gedung gereja, bahkan jemaat yang ada dalam persekutuan kelompok, bahkan ada di tengah-tengah persekutuan keluarga. Di tengah-tengah persoalan permasalahan COVID-19 yang kita rasakan, yang juga menjadi persoalan bangsa dan negara kita, bahkan sudah menjadi persoalan dunia ini, tetapi kita selalu meyakini, mengimani bahwa apa yang Allah buat adalah baik dan tentu sangat baik dalam kehidupan umatnya. Mungkin dengan COVID-19 adalah untuk menilik keberadaan kita sebagai umatnya yang telah berdosa, yang telah melakukan pelanggaran, yang telah meninggalkan Tuhan Allah kita. Bahagian Alkitab dalam Yesaya menceritakan ketika bangsa Israel dibuang ke pembuangan, ketika mereka meninggalkan Allah. Tetapi kabar sukacita yang boleh kita nikmati dan rasakan, manakala di tengah-tengah alam menurunkan tangannya, Dia sangat mencintai umat yang dibuatnya. Dan sungguh bagi kita, bagi umatnya, untuk terus bersyukur, bahkan terus bersyukur dalam segala persoalan dan permasalahan yang ada. Walaupun di tengah-tengah penderitaan, ketika dalam penderitaan yang kita akan melewati, pasti ada titik terang, ada jalan yang indah, ada yang terlalu baik yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya. Bagaimana Nabi Yesaya yang telah menceritakan karya dan kabar baik bagi bangsa pilihan Tuhan, umat Israel. Demikian pula
bagi kita tentunya sebagai bahagian dari jemaat, bahagian dalam persekutuan ibadah. Biarlah kita terus memuliakan nama Tuhan, kita terus meninggikan karya Tuhan di tengah kehidupan kita dalam persoalan permasalahan yang ada, bahkan dalam sukacita kita tetap dan terus bersyukur. Amin. Kita akan menjawab kebaikan dan karya Tuhan dalam hidup kita sambil kita akan memberi persembahan. Kita akan menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 dan 2, Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum persembahan kita doakan, saya akan membacakan sampul syukur yang ada. Sampul syukur keluarga Kosekeran Rainian untuk Pendeta Selti Rumipunu Lendo tertutup. Persembahan syukur dari keluarga Koago Kumbuan untuk Pendeta Selti Rumipunu Lendo STH Rp200.000 untuk pelayanan Rp300.000. Ucapan syukur atas berkat Tuhan dari Saudara Hendra Lantung Manado untuk pelayanan Rp200.000, untuk pendeta Rp200.000. Ucapan syukur keluarga Kembuan Wariki untuk pelayanan Rp200.000, untuk Penatua Kolom 3 Rp100.000, untuk Syamas Kolom 3 Rp100.000. Ucapan syukur keluarga Kembuan Wariki buat Ibu Pendeta Selti Rumipunu Lendo STH Rp300.000. Kita akan berdoa, jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkaulah sumber hidup dan kekuatan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami saat ini sebagai tanda kasih-Mu, sebagai tanda penyertaan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Teguhkan hati kami untuk melakukan segala kehendak-Mu dalam setiap langkah kehidupan dan kerja kami. Bapa Sorgawi, terima kasih atas berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Dan dari berkat-Mu, kami sudah memberikan persembahan syukur.
Kiranya berkenan di hadapan-Mu dan persembahan ini terpakai dengan segala baik melalui gereja Tuhan. Berkati seluruh pekerjaan, mata pencarian dan berbagai usaha kami. Berkati pribadi dan keluarga kami ya Tuhan. Inilah doa kami, dengarkanlah kiranya syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 akan dilaksanakan perjamuan kudus dalam rangka HUT PI dan Gemim yang ke-189. Karena itu, kepada anggota-anggota sidih jemaat yang hendak merayakan perjamuan kudus diundang untuk berdiri. Kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara yang mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawab saudara-saudara? Dengan segenap hati. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Kita masuk pada warta jemaat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tentu kita bersyukur di pagi ini kita boleh beribadah bersama-sama dalam persekutuan ibadah di minggu kedua yang juga dirangkaikan dengan persiapan perjamuan kudus. Oleh karena itu diinformasikan kepada seluruh jemaat Gemim Sion Koyawas yang mengadakan persekutuan di rumah, di keluarga masing-masing, bahwa minggu depan kita ada pelaksanaan perjamuan kudus dalam rangka HUT Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim ke-189. Oleh karena itu diundang kepada seluruh sidih jemaat untuk kiranya boleh hadir di keluarga masing-masing. Kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus pada minggu depan. Diucapkan terima kasih kepada pelayan khusus, pelayan doa, koordinator ibadah, prokantor, bahkan kita semua yang sudah mengatur jalannya ibadah di gedung gereja, bahkan pun yang akan nanti di saat ini disiarkan ke keluarga kita masing-masing. Teristimewa kami sampaikan terima kasih kepada Penatua Bapak Lendi Wauruntu sebagai pelayan khusus di Jemaat Kolom 3 Gemim Sion Koyawas yang sudah menjadi saluran berkat memimpin ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati tugas pekerjaan pelayanan dari Penatua Bapak Lendi, memberkati kehidupan keluarga, baik istri, anak-anak yang ada, semua yang menjadi harapan kerinduan keluarga Penatua Wauruntu Sepang diberkati Tuhan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat pada ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan masuk pada doa umum. Kita akan berdoa untuk
saudara jemaat yang berulang tahun dari tanggal 8 Juni hingga tanggal 14 Juni, diantaranya Ibu Syul Wendur Wawuntu ulang tahun di tanggal 10 Juni 2020 dalam usia 62, jemaat Kolom 1. Bapak Jeren Stefan 10 Juni 2020 usia 28, Kolom 3. Ibu Yeni Rorong Tuyu tanggal 13 Juni 2020 usia ke-56, jemaat Kolom 2. Saudari Yunita Bolu 14 Juni 2020 hari ini usia 22, jemaat Kolom 3. Demikian juga Bapak Kristo Lakumani 14 Juni 2020 dalam usia 30, jemaat Kolom 1. Kita juga akan mendoakan bersama-sama yang sakit. Di antaranya Bapak Yance Rantung di rumah jemaat Kolom 3, Ibu Dini Kembuan Kosakoi di rumah jemaat Kolom 4, Ibu Elvi Sambeka Ratuela di rumah jemaat Kolom 4, dan Ibu Hilda Rorokoro. Juga kita akan sama-sama menggumuli akan pandemi COVID-19. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang layak patut kami muliakan, kami agungkan. Ketika kami boleh disegarkan melalui firman Tuhan. Ketika kami boleh dibenahi kehidupan kami melalui firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menjadi petunjuk dalam jalan kehidupan kami sebagai umat-Mu. Ketika berjalan hati kami yang kosong telah dipenuhkan, amat terlebih biarlah firman Tuhan boleh ada dalam hati kami. Amat terlebih kami boleh mampu tumbuh kembangkan. Kami mampu mengejawantakan dalam setiap tugas karya kami yang berbeda-beda. Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami, sehingga apa yang kami lakukan selalu menyenangkan, bahkan berkenan di hati Tuhan. Tilik dan selidikilah kehidupan kami sebagai umat-Mu. Ketika dalam persoalan permasalahan yang ada, biarlah kami dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi segala persoalan permasalahan yang telah kami hadapi. Beri kami kekuatan, kemampuan untuk terus mengingat bahwa ketika kami diberkati, kami boleh bersyukur, bersukacita bahwa Allah Tuhan kami yang sembah terus ada dalam kehidupan umat-Nya. Di dalam ibadah ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang boleh bersukacita yang telah kami bacakan. Biarlah sukacita yang teralami dalam kehidupan jemaat-Mu menjadi juga sukacita bagi kami. Ketika mereka boleh ditambahkan usia baru, biarlah ketika usia ini mereka bersyukur bahwa semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan umat-Nya. Sehingga sukacita ini boleh mereka syukuri. Usia bertambah, bahwa kasih Tuhan masih terus menjawab bagi umat-Nya. Di tengah-tengah sukacita umat-Nya ya Tuhan, ada jemaat yang dalam penderitaan, dalam sakit penyakit. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mampu menyembuhkan orang yang buta boleh melihat. Dan kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus dan karya Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Tidaklah keberadaan jemaat-Mu dalam penderitaan. Mereka rindu kesehatannya, mereka dikuatkan dan dipulihkan. Mereka rindu untuk bekerja seperti biasa, tetapi karena sakit penyakit yang mereka alami,
Mereka tidak mampu melakukan pekerjaan seperti biasa. Biarlah jamaah tangan terkasih Tuhan saja yang boleh menjawab sakit penyakit bagi jemaatmu lebih khusus yang telah dibacakan tadi. Kerinduan umatmu ya Tuhan, biarlah ya Tuhan menilik melihat apa yang menjadi penderitaan mereka, bahkan apa yang telah diusahakan oleh keluarga, bahkan obat-obatan yang mereka minum. Biarlah dengan Roh Kudus Tuhan saja yang boleh mampu menyembuhkan melalui tangan-tangan, baik dokter, baik mantri, bahkan obat-obat yang mereka minum. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan terus menyelimuti kehidupan umat-Mu yang bersandar bahwa Tuhan yang terus menjaga kehidupan umat. Demikian pula kami berdoa untuk desa kami yang kami sangat cintai. Di dalamnya ada pemerintah. Kami berdoa untuk pemerintah desa Koyawas Hukum Tua, Bapak Jendrido Wiwowo, dalam kehidupan keluarga Wawon Manampiri. Engkau Allah yang telah menetapkan, bahkan tentu Allah yang mengurapi, sehingga sebagai pemerintah, dia mampu untuk menjadi jawaban masyarakat. Dia mampu menghantar warga masyarakat desa Koyawas menuju masyarakat yang adil dan makmur. Memberkati perangkat-perangkat desa yang ada, juga memberkati juga istri yang dalam kesetiaan mendampingi sebagai ketua tim penggerak PKK Desa Koyawas, Ibu Febo Manampiri, dalam tugasnya sebagai ASN ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus pakai kehidupan Ibu Febo, bahkan ketika dalam kesetiaan mendampingi suami, Tuhan terus menjaga kekuatan kesehatan diberikan, hikmat akal budi ketika dia mendidik, menjaga anak-anaknya bertumbuh tentunya sebagai keluarga Kristen. Di dalamnya kami berdoa untuk jamaat-Mu yang telah dipakai Tuhan sebagai hukum tua di desa Lewian, Ibu Kris Sumol Sumenda. Ya Tuhan, Engkau yang mengerti memahami dia. Ketika sebagai pemerintah banyak hal yang mungkin dia pikirkan, banyak hal persoalan permasalahan, tetapi dengan keyakinan kasih Tuhan yang memampukan dia, menopang dia ketika dia mampu menjalankan roda pemerintahan yang ada di desa Lewian. Perangkat-perangkat desa yang ada diberkati. Juga kami berdoa bersama-sama ya Tuhan, untuk bangsa dan negara bahkan belahan dunia ini. Ketika kami ada dalam persoalan pandemi COVID-19, oh ya Tuhan, Engkau Allah yang mungkin telah tersakiti dengan persoalan kami, dengan kesombongan kami, dengan keangkuhan kami, sehingga Engkau telah menjatuhkan tangan-Mu untuk menghukum kami. Dalam kerendahan ya Tuhan, kami memohon ampunilah kami semua, baik sebagai jemaat, sebagai bangsa, sebagai umat-Mu. Kami sadar ya Tuhan, kami telah melakukan hal-hal yang telah menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan telah menurunkan tangannya. Tetapi kami yakin rancangan Tuhan, rancangan Allah bagi umat-Mu adalah rancangan baik. Ya Tuhan, terimalah ungkapan doa kami ya Tuhan, permohonan kami, sehingga Tuhan boleh mengampuni akan salah dan dosa kami ketika persoalan COVID-19 pandemi ini, sehingga kami terpisahkan dalam persekutuan yang ada. Tetapi di dalamnya ada rangkaian kata yang indah yang boleh menjembatani kami, menjadi kekuatan iman kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dipulihkan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa, ungkapan pujian serta rasa syukur yang kami alamatkan kepadamu ya Tuhan, sumber kehidupan kami, yang telah mengajar kami doa sempurna yang akan kami bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup rangkaian ibadah minggu pagi hari ini. Diajak jemaat untuk bangkit berdiri sambil kita kidungkan NNBT nomor 34, Tuhanlah pelindunganku. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mari berdoa. Setelah kami selesai dalam persekutuan di pagi hari ini, kembali kami datang Tuhan, mengungkapkan rasa syukur, membilang terima kasih banyak kepadamu, karena Tuhan yang sudah menuntun jalannya ibadah kami dari awal sehingga boleh selesai dengan baik. Nama Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan. Karena itu diberkatilah hamba-Mu yang Engkau sudah pakai di hari ini untuk melaksanakan tugas pelayanan, boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Penatua Bapak Lendi Wawuruntu, dia sudah melaksanakan tugas pelayanan di hari ini. Karena itu berkatilah hamba-Mu ini. Kiranya Engkau senantiasa
menganugerahkan kekuatan, kemampuan, tapi juga Tuhan selalu melengkapi dia dengan hikmat-Mu. Engkau pakai terus dia sebagai alat-Mu, boleh menjadi berkat dimanapun dia pergi dan berada. Memberkati juga keluarga, istri, anak-anak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di tengah kehidupan keluarga. Kiranya berkat Tuhan boleh mengalir di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Wauruntu Sepang. Diberkati juga seluruh jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian dalam persekutuan di pagi hari ini. Dan kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Ini doa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa di pagi hari ini. Amin.